Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya Alfil Apriansyah, kemudian Bagus Sanjaya, Hafli Censa Prabu, Nabila Ananta, Roni Ardiansyah, dan Setiawan Rivaldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Setelah saya menjelaskan apa itu adaptasi, kemudian ada juga macam-macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada bentuk organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Misalnya, seperti gigi ikan piranha, karena giginya runcing dan tajam, dipakai untuk memakan daging. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi, adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contohnya, cumi-cumi menghasilkan zat seperti tinta untuk mengelabui mangsanya. Dan yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku, adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Contohnya, pengaruh terhadap cahaya, seperti ikan demersal biasanya menghabiskan waktu siang hari di dasar laut. Selanjutnya, naik dan menyebar pada kolom air di saat malam hari. Setelah kita sudah mengetahui macam-macam adaptasi, kemudian ada juga yang disebut dengan aklimasi. Aklimasi adalah penyesuaian fisiologis dan perilaku suatu organisme sebagai reaksi terhadap suatu perubahan lingkungan. Lalu dalam materi ini, ada juga yang disebut dengan aklimatisasi. Aklimatisasi adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan kondisi lingkungan, seperti suhu, pH, salinitas, dan masih banyak lainnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang berbeda dari tempat asalnya. Berikut ini adalah tahapan aklimasi dan aklimatisasi. Yang pertama, tahapan ini dilakukan pada pagi atau sore hari. Yang kedua, masukkan kantong plastik yang berisi ikan atau udang ke dalam kolam. Yang ketiga, jangan buka kantong plastik tersebut. Yang keempat, tunggu hingga 15 menit atau sampai plastik mengembun. Yang kelima, setelah mengembun, buka kantong plastik dan gulung sebagian. Yang keenam, setelah itu ciprat-cipratkan air kolam sedikit demi sedikit ke dalam kantong plastik. Yang ketujuh, tunggu sekitar 2-3 menit. Yang kedelapan, setelah itu tuang plastik ikan dalam keadaan setengah lubang plastik di dalam air kolam. Yang kesembilan, pastikan ikan keluar sendiri dari plastik. Yang kesepuluh, lakukan hal tersebut terhadap kantong plastik yang lain. Kemudian, ada beberapa penjelasan tentang fungsi fisiologi lingkungan. Yang pertama, fungsi fisiologi merupakan
fungsi dari komponen tubuh. Yang kedua, fungsi nuritif, yaitu pengambilan dan pemanfaatan makanan. Yang ketiga, fungsi responsif, yaitu penyesuaian terhadap lingkungan. Yang keempat, fungsi reproduktif, yaitu memperbanyak keturunan. Contoh lingkungan dan faktor-faktor lingkungan bisa dilihat dengan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu secara horizontal, meliputi air tawar, air payau, dan air laut. Kemudian, dilihat dengan secara vertikal, meliputi daratan hingga laut dalam. Lalu dalam faktor-faktor lingkungan bisa dilihat dengan berdasarkan suhu. Yang pertama suhu tropis atau yang kedua subtropis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor-faktor lingkungan. Yang pertama yaitu abiotik. Dalam faktor abiotik terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu fisika, antara lain suhu, penyinaran, densitas, tekanan, dan kekeruhan. Yang kedua yaitu faktor kimia, antara lain oksigen terlarut, salinitas, pH, karbon dioksida, amoniak, dan alkalinitas. Selanjutnya yaitu faktor biotik, antara lain kelimpahan dan keragaman organisme, predator, dan parasit. Klasifikasi faktor-faktor lingkungan. Berikut ini beberapa pengaruh lingkungan terhadap organisme. Yang pertama yaitu lethal factor. Lethal factor adalah faktor lingkungan yang merusak sistem integrasi dari suatu organisme dan membunuhnya. Nice point lethal level adalah jika ada organisme yang berada di atas level tersebut, maka organisme tidak akan hidup lama dan waktu efektif dibutuhkan untuk menghasilkan respon pada level tersebut. Yang kedua ada controlling factor, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi pada aktivitas molekuler pada mata rantai metabolisme, misal suhu, tekanan, dan pH. Yang ketiga yaitu liming factor, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi laju metabolisme, tetapi melalui pembatasan penyediaan nutrien atau pembuangan sisa metabolisme, misal O2 dan cahaya. Faktor yang keempat yaitu masking factor, yaitu faktor lingkungan yang merubah atau menghambat bekerjanya faktor lain secara tidak langsung. Misal, keadaan air mempengaruhi suhu dan laju metabolisme. Yang kelima, directive factor, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi gerakan atau tergantungnya aktivitas suatu organisme, misal suhu, salinitas yang mengarahkan migrasi. Selanjutnya yaitu ketahanan terhadap kondisi lingkungan, antara lain adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam suatu organisme terhadap lingkungannya yang memperlihatkan perubahan sistem metabolisme dalam tubuhnya. Biasanya, adaptasi fisiologi tidak mudah diamati karena menyangkut fungsi alat tubuh yang meliputi fungsi fisiologi seperti reaksi kimia dan biokimia untuk membantu proses yang berlangsung di dalam tubuh. Selanjutnya tentang organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga organisme tersebut mampu untuk yang pertama, memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang ketiga, mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Yang keempat, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan yang kelima, bereproduksi.
Berikutnya, ciri adaptasi ikan air laut dan ikan air tawar. Ciri adaptasi yang pertama mengeluarkan urin. Pada ikan air laut, ikan akan mengeluarkan urin yang sedikit, sedangkan pada ikan air tawar, ikan akan mengeluarkan urin yang banyak. Ciri yang kedua, urin yang diekskresikan. Pada ikan air laut, ikan akan mengeluarkan urin yang pekat, sedangkan pada ikan air tawar, ikan akan mengeluarkan urin yang encer. Kemudian yang ketiga, meminum air. Pada ikan air laut, ikan akan lebih cenderung lebih banyak meminum air daripada ikan air tawar. Yang keempat, tekanan osmosis sel tubuh. Pada ikan air laut, tekanan osmosis pada tubuh ikan akan lebih rendah daripada tekanan osmosis dari air laut. Sedangkan pada ikan air tawar, tekanan osmosis yang ada dalam tubuh ikan akan lebih tinggi dari tekanan osmosis pada air. Yang kelima, dinding sel. Pada ikan air laut, dinding sel akan lebih tebal, sedangkan pada ikan air tawar akan lebih tipis. Kemudian, ciri adaptasi yang keenam yaitu insang. Pada ikan air laut, insang akan aktif mengeluarkan garam, sedangkan pada ikan air tawar akan aktif mengikat garam-garam yang terlarut. Selanjutnya adalah penjelasan tentang adaptasi ikan air tawar. Yang pertama, lingkungan hipotonis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Yang kedua, mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Yang ketiga, sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar agar tetap hipertonik. Yang keempat, ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Kemudian adaptasi pada ikan air laut. Yang pertama, tubuh ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air cenderung mengalir keluar ke lingkungan melalui proses osmosis. Yang kedua, ikan air laut tidak memiliki glomerulus. Akibatnya, mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus terjadi pada skala kecil. Yang ketiga, beradaptasi dengan cara meminum banyak air laut dan sedikit mengeluarkan urin. Yang keempat, menghilangkan kadar garam berlebih dalam tubuhnya melalui proses desilinasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.